Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang gerak pada benda yang sebelumnya kita sudah belajar gerak pada makhluk hidup. Untuk materi gerak pada benda ini nanti yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada gerak lurus dan juga gaya. Nah, untuk gerak lurus nanti ada beberapa konsep yang kalian harus bisa membedakan, yaitu apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kelajuan, dan apa itu kecepatan. Kemudian berkaitan dengan gaya, nanti itu bisa berupa gaya sentuh, bisa berupa gaya tak sentuh. Kemudian ada juga nanti yang akan kita pelajari tentang hukum Newton, ya. Ini ada hubungannya dengan gaya, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini khusus pada gerak lurus ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak diharapkan bisa memahami konsep gerak lurus, kemudian bisa memahami perbedaan antara jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Selanjutnya, nah ini tentang konsep gerak. Apa sih sebenarnya gerak itu? Nah, kita tentu sudah tidak asing ya anak-anak ya, karena kita sudah melakukan gerakan tiap hari yang mana Allah berikan dengan organ kita, yaitu ada otot, ada rangka. Nah, bagaimana kalau benda itu bergerak? Benda itu juga bisa bergerak ya anak-anak ya. Nah, tapi tentu ada yang memindahkan. Nah, gerak benda itu nanti ada hubungannya dengan tadi ya, ada kecepatan, jarak, kelajuan, dan perpindahan. Nah, konsep gerak itu sendiri, gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Jadi berpindahnya suatu benda. Kalau di sini ada Sotik. Sotik ini seorang manusia yang berpindah dari rumah menuju ke pasar. Nah, Sotik ini melakukan gerakan dari rumah ke pasar. Karena definisi gerak seperti itu, maka gerak harus memiliki acuan anak-anak. Nah, di sini kalau Sotik ini acuannya adalah rumah, maka Sotik bergerak menjauhi rumah. Tapi kalau acuannya adalah pasar, maka Sotik bergerak mendekati pasar. Ini anak-anak ya, terkait tentang konsep gerak. Berikutnya, nah, ada gerak semu ya. Sering kita lihat kalau kita naik mobil anak-anak ya. Nah, itu seolah-olah pohon yang kita lewati, kemudian bulan, kalau kita melihat bulan dalam perjalanan itu seolah-olah berjalan mengikuti kita ya. Nah, jadi gerak yang tidak sebenarnya itulah disebut dengan gerak semu, yang mana gerak itu disebabkan oleh benda yang bergerak. Jadi gerak yang timbul akibat benda yang bergerak, seolah-olah bergerak. Nah, itulah disebut dengan gerak semu anak-anak. Nah, setelah kita memahami gerak, baik gerak sebenarnya maupun gerak semu, maka berikutnya kita harus bisa membedakan tentang apa itu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, jarak itu merupakan lintasan yang ditempuh. Jadi jarak tadi, kalau Sotik itu pergi dari rumah ke pasar, itu ada lintasan yang ditempuh. Nah, itulah disebut dengan jarak. Satuannya adalah meter. Kemudian ada perpindahan. Perpindahan itu tadi berubahnya posisi. Sotik dari rumah ke pasar, berarti Sotik pindah dari rumah ke pasar. Nah, inilah disebut dengan perpindahan. Kemudian kelajuan anak-anak ya, kelajuan ini adalah seberapa cepat benda menempuh suatu lintasan. Nah, seberapa cepat berarti di sini ada waktu. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu lintasan. Nah, inilah yang disebut dengan kelajuan. Jadi nanti ada hubungannya dengan waktu. Nah, kemudian kecepatan. Nah, kecepatan ini seberapa cepat benda itu melakukan perpindahan. Jadi pindah dari posisi awal ke posisi akhir itu berapa lama. Nah, ini juga ada hubungannya dengan waktu. Nah, perlu diingat, jadi kalau kelajuan itu J, di sini ada hubungannya dengan jarak. J berarti jarak kelajuan itu adalah lintasan. Kalau kecepatan
ini P, maka hubungannya dengan perpindahan. Nah, ini anak-anak ya, tentang perbedaan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan, sehingga bisa kita simpulkan perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Jarak tadi memiliki besar, jadi jarak tadi itu kan lintasan, maka hanya memiliki besar saja sehingga disebut dengan besaran skalar. Nah, kemudian panjang lintasan yang ditempuh tidak pedulikan awal dan akhirnya. Nah, itu ya, itu jarak. Kemudian kelajuan. Nah, kelajuan C ini ada hubungannya dengan jarak, sama, hanya memiliki besar saja anak-anak ya. Nah, untuk menentukan kelajuan, maka karena ini ada hubungannya dengan jarak, maka kelajuan itu bisa ditentukan dengan jarak dibagi waktu. Kemudian berikutnya tentang perpindahan. Perpindahan itu memiliki besar dan arah sehingga disebut dengan besaran vektor. Kemudian perubahan posisi dari awal ke akhir ya, tanpa mempedulikan lintasan yang ditempuh. Kemudian ada kecepatan anak-anak. Nah, kecepatan ini ada hubungannya dengan perpindahan ya, sama, memiliki besar dan arah, disebut dengan besaran vektor. Nah, karena kecepatan ini tadi hubungannya dengan berapa lama, maka untuk menentukan kecepatan itu juga perpindahan dibagi waktu, satuannya detik. Nah, ini untuk membedakan, kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, kalau kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ya, ada titik A, titik B, titik C. Nah, kemudian mobil ini berangkat dari titik A menuju titik B yang jaraknya 15 km, kemudian B ke C yang jaraknya 5 km, kemudian mobil ini melaju lagi menuju ke titik B berakhirnya yang jaraknya tadi 5 km sama dengan B ke C. Nah, berarti berapa jarak yang ditempuh mobil dari titik A ke titik B dan ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik B. Nah, ini perhatikan, A ke B lintasannya 15 km, B ke C 5 km, C ke B 5 km. Berarti jaraknya adalah 15 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 25 km. Berikutnya, berapa perpindahan mobil dari titik A ke titik B? Kenapa kok titik A ke titik B tidak ke titik C? Karena mobil bergerak dari A sampai C kembali lagi ke titik B. Berarti perpindahannya adalah lintasan dari A ke B. Berapa kira-kira anak-anak? 15 km. Nah, ini contoh soal yang pertama ya, untuk menentukan jarak dan perpindahannya. Kira-kira mudah ya anak-anak? Insya Allah mudah. Soal berikutnya. Nah, ini anak-anak ya. Contoh soal berikutnya, di situ ada segitiga ya, Bu Dewi lambangkan A. Kemudian B, di sini C. Nah, pertanyaannya, misalkan di sini Siti memulai melakukan aktivitas ya menuju ke titik C. Berapa jarak yang ditempuh Siti dari titik A, B ke C? Nah, misalkan di sini Bu Dewi kasih angka 15 meter, di sini 20 ya, 20 meter. Nah, berapa kira-kira jarak yang ditempuh oleh Siti? Nah, jarak tadi dilambangkan dengan S ya anak. S sama dengan, nah, S sama dengan 15 meter ditambah 20 meter, berarti sama dengan berapa anak-anak? 35 meter. Ini jarak yang ditempuh Siti. Kemudian berapa perpindahan Siti dari titik A ke titik C? Nah, Siti berpindah dari titik awal A menuju titik akhir C. Nah, di sini ya. Nah, ini kita pakai rumus Pythagoras anak-anak ya. Ini berpindahnya dari A ke C. A ke C. Berarti kita lambangkan X ya anak-anak. X.
25 ya, akar 225 ditambah 400 sama dengan akar 625 sama dengan berapa kira anak-anak? 25 meter ya. Ini masih bicara jarak dan perpindahan. Contoh soal berikutnya. Nah, di sini misalkan Pi Sabita bergerak dari titik P ke titik I ya, di sini I ya, nah, I di sini titik R ya, ya. P ya, P dan Q R ya, di sini S. Misalkan di sini angka 10, nah di sini angka 20. Nah, Sabit bergerak dari titik P, Q, R, S. Nah, berapa kira-kira? Berarti S sama dengan 10 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 40 meter. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa perpindahan Sabit dari titik P ke titik P? Nah, kira-kira dari P ini ya menuju P melakukan perpindahan atau tidak? Ya, kita lambangkan X dari P ke P, berarti tidak melakukan perpindahan, berarti sama dengan 0. Berarti Sabita tidak melakukan perpindahan. Ini anak-anak untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Kita lanjutkan soal yang ketiga anak-anak ya. Nah, di situ ada ananda yang bernama Asim. Asim bersepeda ke arah selatan 42 meter, kemudian ke arah barat 16 meter, ke arah utara 30 meter ditempuh dalam waktu 20 detik. Nah, di sini ada arahnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang perhatikan, Asim ke arah selatan, berarti ini misalkan startnya di sini, Asim menuju ke arah selatan. Nah, berapa jarak panjangnya? Lintasannya 42 meter. Kemudian menuju ke arah barat 16 meter ya, Nana, 16 meter. Kemudian ke arah selatan 30 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh Asim? Berarti S sama dengan 42 ditambah 16 ditambah 30 sama dengan berapa? 88 meter. Berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya ini gimana anak-anak? Nah, ini awalnya tadi di sini ya, kita tarik garis ini ya. Kemudian ke sini. Nah, ini berapa? 16. Nah, ini belum diketahui. Ini dari mana nanti? Ini dari 42 dikurangi 30, berarti sama dengan di sini 12 ya. Nah, berarti akar berapa anak? 16 ya. Akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan berapa anak? Akar 256 ditambah 144 sama dengan berapa? Sama dengan berapa ini? 400 ya, sama dengan akar 400, berarti sama dengan 20 meter. Nah, ini perbedaannya ya. Kemudian soal berikutnya, B, berapa kelajuan dan berapa kecepatan? Nah, tadi kelajuan, masih ingat kelajuan itu dengan kelajuan. Nah, kelajuan di sini ada J, berarti jarak ya, jaraknya berarti S dibagi T atau waktu sama dengan berapa anak? 88 dibagi 20 sama dengan 4,4 meter per detik. Berapa kecepatannya? Kecepatan sini P, berarti apa? Perpindahan X ya. T berarti sama dengan berapa anak? 20 dibagi
latihan soal dan dari konsep gerak pada benda dengan membedakan jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Nah, berikutnya nanti kita akan latihan soal ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa mengerjakan yang tadi dari pemahaman materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.